Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video sebenarnya kelanjutan dari bahasan tentang condense microphone di video sebelumnya ya. Jadi ini yang saya coba saya perbaiki skematiknya tentang preampnya ya. Jadi preampnya saya menggunakan 3 transistor. Ini ada transistor yang pertama adalah BC549. BC549, kemudian ini sebagai voltage gain, di mana high input impedance-nya ya saya sesuaikan dengan mikrofonnya. Ini coba saya bikin high input impedance sebesar 15,7K, di mana mikrofonnya itu outputnya sekitar 2,2K ya. Jadi ini cukup tinggi ya high impedance-nya, sehingga swing signal yang dihasilkan oleh mikrofon ketika masuk ke stage ini itu tidak drop ya, tidak jatuh. Nah, kemudian outputnya kita di situ impedannya 2,137K ya, 2137 ohm. Di mana dia memang berinteraksi dengan input impedance untuk stage yang kedua ya. Nah, ini untuk menjaga supaya ya tetap input impedance matching ya dengan antara keluarannya dengan yang mau kita masukkan ke stage kedua. Dimana di stage kedua ini saya menggunakan transistor PNP BC557 ya, dengan konfigurasi seperti ini. Ya, ini karena ya kan kebetulan ya saya menyesuaikan apa yang saya punya aja ya. Kebetulan saya ada BC557 ya, PNP. Pakai NPN pun sebenarnya juga bisa. Cuman kalau boleh saya boleh ngasih saran sih, sebaiknya untuk transistor menggunakan transistor yang memang low noise ya, low noise untuk memang spesifikasinya untuk amplifier low noise. Kalau BC557 ini switching sebenarnya. Ya amplifier juga bisa, cuman dia lebih banyak digunakan untuk switching ya. Nah, di dua state ini dia berfungsi sebagai voltage gain. Ini voltage gain. Jadi mengangkat gain dari sinyal lemah di mikrofon ya. Nah, kemudian outputnya ini karena outputnya dia punya impedan 2K ya, kalau kita lihat dari nilai resistornya. Nah, dia 2K karena kalau kita tidak tahu load-nya, maka yang kita lihat adalah nilai dari RC ya, resistor di kaki kolektor sebagai outputnya. Nah, akhirnya supaya voltase tidak jatuh pada saat kita kasih load, nanti load yang dimaksud kan input ke laptop ya. Input ke laptop itu setahu saya kira-kira impedansnya sekitar 1K ya, antara 680 ohm sampai 1K. Nah, saya tidak tahu persisnya. Nah, maka supaya nanti voltage-nya tidak jatuh, kita butuh voltage buffer. Nah, konfigurasi itu ada di emitter follower seperti ini. Nah, ini saya menggunakan SS9014. Setup-nya yang saya lakukan, outputnya IE-nya itu arusnya adalah 1,36 mA. Cuman ternyata setelah terukur di sini jatuhnya 1,42 ya, 1,42 mA. Ya, tidak masalah. Nah, output impedance-nya di sini 137,6 ohm. Cukup ya, cukup untuk menjadi injek ya, untuk menginjek sinyal ke dalam laptop. Nah, seperti itu skematiknya secara keseluruhan seperti ini. Nah, susunan rangkaiannya sebenarnya ya namanya multi stage ya, kita hanya mengulang aja sebenarnya dari stage 1, stage 2 diulang, hanya saja
perlu kita pertimbangkan biasingnya. Kita harus mengukur impedance antara masing-masing state supaya match semuanya. Nah, ini komposisi yang saya taruh di breadboard sebelum di solder di PCB. Semua saya tes dulu di sini. Nah, kalau kita lihat di layar laptop, kita akan lihat ya ini. Ini dalam keadaan silent, saya belum berbicara ya. Noise floor-nya ada di ya sekitar minus 42 dB sampai minus 45 ya. Ini kalau kita lihat di osiloskop sinyal yang masuk. Jadi kadang bisa sampai mencapai 1,7 peak to peak volt ya. 1,7 volt peak to peak ya, tergantung source yang masuk, kekuatan suara kita yang masuk, nah, itu juga mempengaruhi di outputnya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya masih mau diperkuat lagi ya, teman-teman bisa bikin 4 state, mau 5 state. Cuman kalau untuk di laptop, untuk recording atau untuk daring, ini sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup ya. Baik, ini ya di osiloskop bisa kita lihat inputnya. Kalau kita lihat di kursornya itu sekitar 100 milivolt ya. Nah ini ya, ini input. Ini coba saya pindah ke keluaran dari stage kedua sebelum masuk ke emitter follower ya. Nah ini coba saya pindah ke sini. Nah ini besarannya sebelum masuk ke emitter follower, sebelum masuk ke stage ketiga. Kita lihat voltage-nya sama, ya voltage-nya sama, kemudian phase-nya juga sama, in phase ya. Karena memang kalau di emitter follower dia gain-nya hanya satu, voltage gain-nya hanya satu, hanya saja dia current-nya yang besar ya. Jadi nilai amperage-nya yang diperbesar. Ya. Oke, seperti itu video yang bisa kami sampaikan di sini, yang bisa saya paparkan di sini ya. Mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi atau eksperimen-eksperimen yang mau teman-teman bikin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.